Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan bahwa surga tropis yang dulu identik dengan kisah bajak laut dan kekaisaran kolonial, kini berubah menjadi arena pertarungan sengit antara kekuatan besar? Di video kali ini, kita akan mengupas peringatan terakhir dari Amerika Serikat kepada China. Peringatan yang bikin kapal pesiar mewah asal negeri tirai bambu tak lagi diizinkan mendekati perbatasan. Kita mulai dengan fakta yang mungkin bikin kalian terkejut. Karibia, lautan yang dulu dipenuhi cerita para bajak laut, kini telah berubah menjadi medan pertempuran geopolitik. Dulu, wilayah ini menjadi saksi kegilaan petualangan dan perampokan harta karun, namun siapa sangka kini Karibia dianggap sebagai halaman belakang Amerika Serikat yang penuh dengan intrik global. Amerika Serikat dengan sejarah panjang melindungi kawasan ini lewat doktrin Monroe, kini merasa terancam oleh gelombang pengaruh China yang semakin besar. Ironis ya? Mari kita ingat kembali pidato berapi-api Presiden James Monroe pada tahun 1823 yang mengisyaratkan bahwa benua Amerika adalah urusan Amerika. Doktrin Monroe itu dulu jadi tameng yang melindungi Karibia dari intervensi kekuatan Eropa. Namun zaman telah berubah. Kini ketika Amerika memberikan peringatan terakhir kepada China, terlihat jelas bahwa lawan baru itu datang dengan modal investasi dan proyek-proyek infrastruktur raksasa yang mengubah wajah ekonomi dan politik di kawasan ini. Lantas, bagaimana strategi China merambah Karibia? Sambil menikmati keindahan Laut Biru, Beijing dengan gesit menyuntikkan dana miliaran dolar ke dalam proyek-proyek besar. Bayangkan saja, pembangunan pelabuhan senilai miliaran dolar di Grand Bahama yang lokasinya hanya 55 mil dari daratan Amerika. Di Republik Dominika dan Jamaika, investasi mencapai ratusan juta dolar, bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan ekonomi, melainkan juga untuk menyusun strategi geopolitik. Ada yang bilang China ingin mengubah Laut Karibia menjadi Danau China. Wah, dramatis sekali. Di sisi lain, Amerika yang dulunya identik dengan kebijakan proteksionis, kini tak tinggal diam. Pemerintahan era Trump yang terkenal dengan retorika tarif adalah kata yang paling indah, kini harus mengeluarkan peringatan keras. Jika tren investasi China ini berlanjut, Karibia bisa berubah menjadi zona baru yang mengguncang supremasi strategis Amerika. Bayangkan, rute maritim vital antara pantai timur Amerika dan Amerika Tengah yang selama ini jadi jalur perdagangan utama, kini terancam oleh kehadiran influencer geopolitik dari Beijing. Tak cukup dengan itu, para ahli pun turun tangan memberikan komentar pedas. Evan Ellis, pakar riset yang selalu tajam, menyoroti bahwa meskipun kehadiran China awalnya tampak murni ekonomi, ternyata di balik itu tersimpan agenda politik dan militer. Alan Mendoza dari sebuah think tank bahkan menyebut peringatan Amerika sebagai respons terhadap hadiah besar yang secara tidak sengaja diberikan kepada Beijing. John Lee dari Hudson Institute pun menambahkan, setiap investasi infrastruktur China di Karibia adalah bagian dari permainan catur geopolitik yang jauh lebih kompleks. Seolah-olah setiap proyek itu adalah bidak yang digunakan untuk mengunci posisi Amerika di kawasan strategis. Lebih jauh lagi, dinamika ekonomi di kawasan Karibia pun ikut berguncang. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan antara China dan negara-negara Karibia melonjak drastis, dari 1 miliar dolar pada tahun 2002 menjadi 8 miliar dolar pada tahun 2019. Investasi dalam proyek infrastruktur, pelabuhan, dan jaringan listrik pun semakin intens. Namun, di balik angka-angka menggiurkan itu, tersimpan kekhawatiran bahwa negara-negara kecil di Karibia akan kehilangan kedaulatan dan identitasnya. Dengan bantuan Amerika yang semakin menipis akibat pemotongan dana USAID, banyak pihak melihat ini sebagai hadiah yang memudahkan Beijing meraih pengaruh yang lebih luas. Isu imigrasi juga turut terjun dalam drama besar ini. Laporan terbaru menyebutkan bahwa jumlah pertemuan antara tersangka imigran ilegal China dan aparat penegak hukum di perbatasan melonjak drastis. Bagaimana bisa negara yang letaknya jauh ini berdampak langsung pada keamanan perbatasan Amerika?
Ini menjadi bahan diskusi panas di kalangan analis yang menilai bahwa fenomena migrasi ini justru menjadi senjata halus untuk mengalihkan perhatian dari agenda geopolitik yang sebenarnya. Seolah-olah ketika satu pintu tertutup, yang lain terbuka lebar, namun dengan risiko yang tidak bisa dianggap enteng. Sementara perdebatan memanas, tak ketinggalan pula unsur yang mewarnai setiap peristiwa. Bayangkan, di era di mana tarif sering dijadikan slogan oleh Trump, kini Amerika harus mengeluarkan peringatan keras kepada China, seolah-olah sedang mendisiplinkan anak nakal yang tak mau patuh aturan. Bukankah ironis, ketika negara yang dulu membanggakan diri dengan kekuatan militernya, kini harus mengandalkan kata-kata peringatan untuk melindungi wilayah yang penuh pesona dan sejarah? Inilah yang membuat drama geopolitik terasa seperti sinetron, penuh intrik dan plot twist yang tidak terduga. Mari kita telusuri lebih jauh tentang dampak yang ditimbulkan. Di negara-negara seperti Kuba, Haiti, dan Republik Dominika, investasi China telah membuka peluang pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Jalan-jalan aspal baru, pelabuhan modern, dan jaringan listrik yang diperbarui memberikan harapan akan kemajuan ekonomi. Namun ada sisi gelapnya juga. Sejumlah pengamat mempertanyakan apakah investasi besar itu benar-benar berpihak kepada rakyat lokal atau hanya sebagai alat untuk memperluas pengaruh politik Beijing. Disinilah terletak dilema klasik antara modernisasi dan kedaulatan nasional, sebuah konflik yang tak mudah diselesaikan. Lebih jauh, pergeseran kekuasaan ini tak hanya berdampak pada politik dan ekonomi, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap hubungan internasional. Di era globalisasi, di mana informasi mengalir tanpa henti, setiap kebijakan luar negeri menjadi topik hangat di ruang publik. Media massa dengan cepat mengabarkan setiap perkembangan dari proyek pelabuhan miliaran dolar di Jamaika hingga penurunan dana bantuan Amerika yang membuat negara-negara Karibia semakin menggantungkan harapan pada investasi asing. Situasi inilah yang menuntut kita untuk selalu kritis, tidak mudah terbuai oleh narasi manis yang terkadang menyembunyikan kepentingan strategis yang jauh lebih dalam. Tak kalah menarik, diskusi di kalangan diplomat dan pejabat senior pun menunjukkan bahwa dunia sedang berada di persimpangan jalan. Banyak yang berpendapat bahwa metode wortel dan tongkat klasik sudah tak lagi relevan dalam menghadapi tantangan geopolitik modern. Mereka menyoroti perlunya kerja sama multilateral, renegosiasi perjanjian perdagangan, dan strategi investasi yang lebih adaptif. Di balik setiap peringatan keras, terselip harapan bahwa melalui dialog dan negosiasi, dunia bisa menemukan titik temu untuk menghindari konflik besar yang bisa mengancam stabilitas global. Menyambung kembali pada realitas yang semakin kompleks, bayangkan betapa menegangkannya sebuah arena di mana setiap kebijakan adalah hasil perhitungan matematika politik yang super rumit. Di sini, kekuatan ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang seni diplomasi dan strategi militer yang diselimuti misteri. Setiap keputusan, baik dari pimpinan dunia maupun pejabat lapangan, mencerminkan perjuangan antara idealisme dan realitas keras. Bahkan, di balik layar para diplomat, tersimpan strategi rahasia yang jarang terungkap ke publik. Inilah dunia yang penuh dengan keajaiban dan kontradiksi, di mana kekuasaan diukur bukan hanya dari statistik, melainkan juga dari keberanian untuk mengambil risiko dan mengubah tatanan yang ada. Dunia terus berubah dan setiap peringatan adalah titik tolak perubahan besar. Karibia, dengan segala pesonanya yang tak lekang oleh waktu, kini menjadi saksi bisu dari pergolakan geopolitik antara dua raksasa dunia. Sejarah pun mencatat bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, dan setiap langkah memiliki konsekuensi. Peringatan terakhir Amerika kepada China merupakan simbol garis batas yang tidak boleh dilanggar, sekaligus cermin dari perjuangan panjang antara idealisme dan kepentingan nyata. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini awal dari era baru yang penuh ketegangan atau kesempatan untuk menemukan solusi bersama? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya.
Salam satu tingkat.